Bagian 1. Misteri kunci gudang emas dan asal-usul kekayaan. Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa setiap penemuan emas di dalam tanah selalu disebut harta karun? Ternyata istilah itu diambil dari nama seorang manusia yang pernah hidup ribuan tahun lalu. Namanya adalah Karun, dan kisahnya tercatat abadi dalam sejarah peradaban manusia. Selamat datang di channel Teladan Umat, tempat kita menggali hikmah dari kisah terdahulu. Sebelum kita masuk ke kisah yang membuat merinding ini, silakan tekan tombol subscribe sekarang. Jangan lupa juga untuk like dan tulis di kolom komentar dari kota mana kalian berasal. Mari kita mulai perjalanan menelusuri jejak kesombongan yang berakhir dengan tragedi. Dahulu kala, di tengah padang pasir yang luas, hiduplah kaum Bani Israel. Di antara mereka ada seorang lelaki yang memiliki garis keturunan sangat dekat dengan Nabi Musa. Lelaki itu bernama Karun, dan ia adalah sepupu dari Nabi Musa sendiri. Pada masa mudanya, Karun bukanlah orang yang jahat atau sombong. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat taat beribadah dan tekun menuntut ilmu. Suaranya saat membaca kitab Taurat terdengar sangat merdu dan menyentuh hati. Banyak orang mengagumi kesalehan dan kecerdasan yang dimiliki oleh Karun. Ia hidup sederhana dan sering terlihat mendampingi Nabi Musa dalam berdakwah. Namun ada satu kelebihan Karun yang menjadi awal dari ujian besarnya. Ia memiliki otak yang sangat cerdas dalam memahami ilmu pengetahuan. Beberapa riwayat sejarah menyebutkan bahwa Karun menguasai ilmu kimia atau alkimia. Ia tahu cara mengolah logam biasa menjadi barang yang sangat berharga. Pengetahuan ini ia gunakan untuk memulai perniagaan dan mengumpulkan harta. Awalnya ia berniat mencari harta agar bisa lebih fokus beribadah tanpa memikirkan perut. Namun kilau emas ternyata memiliki daya tarik yang mematikan bagi hati manusia. Sedikit demi sedikit usaha dagang Karun mulai membuahkan hasil yang luar biasa. Keuntungan bisnisnya berlipat ganda dalam waktu yang sangat singkat. Karun mulai membangun rumah yang lebih besar dari sebelumnya. Ia mulai membeli ternak dalam jumlah ribuan ekor yang memenuhi lembah. Gudang-gudang penyimpanan mulai dibangun untuk menampung emas dan perak miliknya. Kesibukan mengurus harta mulai menyita waktu ibadahnya yang dulu sangat rajin. Ia tidak lagi terlihat duduk di majelis ilmu bersama Nabi Musa. Pikirannya dipenuhi dengan angka dan strategi untuk melipat gandakan kekayaan. Dalam waktu beberapa tahun saja, Karun berubah menjadi orang terkaya di zamannya. Kekayaannya begitu melimpah hingga sulit dinalar oleh akal manusia biasa. Salah satu bukti kekayaannya yang melegenda adalah tentang kunci-kunci gudangnya. Al-Quran menggambarkan bahwa kunci-kunci gudang harta Karun sangatlah berat. Kunci-kunci itu tidak bisa dibawa oleh satu orang saja. Diperlukan sekelompok orang yang kuat fisiknya hanya untuk memikul kunci-kunci itu. Bayangkan, jika kuncinya saja seberat itu, lantas seberapa banyak isi gudangnya. Harta yang melimpah ini mulai meracuni hati Karun secara perlahan. Ia mulai merasa bahwa dirinya berbeda level dengan kaum Bani Israel lainnya. Ia mulai memandang rendah orang-orang miskin yang dahulu adalah teman-temannya. Pakaiannya yang dulu sederhana, kini berubah menjadi sutra yang mahal. Ia selalu ingin tampil mencolok, agar semua orang tahu siapa dirinya. Orang-orang mulai membicarakan kekayaan Karun di setiap sudut kota. Ada yang kagum, namun ada juga yang khawatir melihat perubahan sikapnya. Nabi Musa sebagai pemimpin kaum tentu menyadari perubahan sepupunya itu. Beliau mulai merasa cemas jika harta itu akan mencelakakan Karun. Namun Karun saat itu masih merasa bahwa ia berada di jalan yang benar. Ia beranggapan bahwa kekayaan ini adalah tanda kasih sayang Tuhan kepadanya. Padahal itu adalah bentuk istidraj atau ujian yang melenakan. Setan mulai membisikkan rasa bangga diri ke dalam telinga Karun setiap hari. Karun mulai enggan bertegur sapa dengan orang yang dianggapnya tidak selevel. Ia membangun tembok tinggi yang memisahkan istananya dari pemukiman warga. Di dalam istananya ia hidup bak raja yang bergelimang kemewahan. Pelayan-pelayan siap sedia melayani segala keinginan dan perintahnya. Makanan lezat selalu tersaji di meja makannya setiap saat. Namun jiwanya semakin hari semakin kosong dan jauh dari ketenangan. Ia mulai merasa takut kehilangan hartanya yang sangat banyak itu. Ketakutan itu membuatnya menjadi orang yang sangat kikir atau pelit. Ia tidak mau mengeluarkan sedikit pun hartanya untuk membantu orang lain. Ia berpikir bahwa memberi kepada orang miskin akan mengurangi kekayaannya. Logika matematika duniawi telah menguasai seluruh isi kepalanya. Ia lupa
bahwa harta yang ia miliki hanyalah titipan sementara. Orang-orang saleh di sekitarnya mencoba untuk memberikan nasihat. Mereka berkata agar Karun tidak terlalu membanggakan diri dengan hartanya. Mereka mengingatkan bahwa Tuhan tidak menyukai orang yang sombong. Namun, nasihat itu masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Karun justru merasa terganggu dengan kehadiran para penasihat itu. Ia merasa mereka hanya iri dengan kesuksesan yang ia raih. Hati Karun kini telah tertutup rapat oleh kerasnya dinding kesombongan. Ia merasa bahwa dirinya adalah pusat dari segala keberhasilan. Ia tidak lagi mengakui campur tangan Tuhan dalam bisnisnya. Menurutnya, semua emas itu didapat karena kepintaran otaknya sendiri. Ia berkata bahwa ilmu yang ia milikilah yang membuatnya kaya raya. Pernyataan ini adalah bentuk kesombongan intelektual yang sangat berbahaya. Ia menafikan peran takdir dan keberkahan dari Sang Pencipta. Sikap ini membuat jarak antara dirinya dan Nabi Musa semakin lebar. Nabi Musa terus memantau perkembangan Karun dengan hati yang sedih. Beliau tidak ingin sepupunya itu celaka karena harta dunia. Namun, Karun sudah terlalu asyik dengan dunianya sendiri. Ia sibuk menghitung aset yang terus bertambah setiap harinya. Ia merasa aman dan kuat karena memiliki uang yang banyak. Ia berpikir bahwa uang bisa membeli segalanya, termasuk kehormatan. Pandangan hidupnya telah bergeser dari spiritual menjadi materialistis. Ia menjadi simbol manusia yang diperbudak oleh benda mati. Inilah fase pertama dari kehancuran yang sedang ia bangun sendiri. Pondasi hidupnya kini berdiri di atas tanah yang rapuh. Ia tidak sadar bahwa bahaya besar sedang mengintai di depan mata. Kekayaan tanpa iman adalah resep sempurna untuk sebuah bencana. Dan bencana itu akan segera dimulai dari sebuah perintah sederhana. Perintah yang akan menguji seberapa cinta Karun kepada hartanya. Bagian 2. Pengkhianatan dan penolakan zakat. Ujian sebenarnya bagi Karun dimulai ketika wahyu tentang zakat turun. Nabi Musa mendatangi Karun dengan membawa perintah dari Tuhan. Perintah itu mewajibkan orang kaya untuk menyisihkan sebagian harta bagi si miskin. Jumlah yang diminta sebenarnya sangat kecil dibandingkan total kekayaannya. Hanya sebagian kecil, persentase, untuk membersihkan harta agar berkah. Nabi Musa menyampaikan perintah ini dengan cara yang sangat lembut. Beliau menjelaskan bahwa ini adalah bentuk rasa syukur dan kepedulian sosial. Namun, respon Karun sungguh di luar dugaan dan sangat mengecewakan. Wajahnya merah padam saat mendengar ada harta yang harus dikeluarkan. Otaknya langsung berhitung dengan cepat berapa emas yang akan hilang. Bagi orang yang sangat kikir, satu keping emas pun terasa berat. Apalagi jika harus mengeluarkan ribuan keping untuk orang yang tidak dikenalnya. Karun langsung menolak perintah itu dengan nada yang tinggi. Ia menuduh Nabi Musa hanya ingin merampok kekayaannya secara halus. Ia berkata bahwa Nabi Musa iri dan ingin menikmati hartanya. Tuduhan ini tentu sangat menyakitkan hati Nabi Musa yang tulus. Padahal Nabi Musa tidak mengambil sepeser pun untuk kepentingan pribadi. Semua zakat itu diperuntukkan bagi kaum fakir miskin yang kelaparan. Namun mata hati Karun sudah buta karena cinta dunia. Ia tidak bisa melihat kebaikan di balik perintah zakat tersebut. Penolakan ini menjadi titik awal permusuhan terbukanya dengan Nabi Musa. Karun mulai menyebarkan isu negatif di kalangan para saudagar kaya. Ia memprovokasi mereka agar tidak mengikuti ajaran Nabi Musa. Ia menekat-nakuti bahwa Nabi Musa akan membuat mereka jatuh miskin. Karun mulai membentuk koalisi dengan orang-orang yang membenci kebenaran. Bahkan ia mulai mendekat kepada pemerintahan Firaun yang zalim. Ia merasa memiliki kesamaan kepentingan dengan penguasa Mesir itu. Keduanya sama-sama tidak suka dengan dakwah yang dibawa Nabi Musa. Karun menggunakan uangnya untuk menyuap para pejabat istana. Ia mencari perlindungan politik untuk mengamankan asitazid bisnisnya. Pengkhianatan Karun terhadap bangsanya sendiri semakin menjadi-jadi. Ia lebih memilih berkawan dengan penindas daripada saudaranya sendiri. Bani Israel yang tertindas merasa sangat sedih melihat kelakuan Karun. Mereka yang dulu bangga memiliki saudara cerdas, kini merasa malu. Karun telah berubah menjadi musuh dalam selimut bagi perjuangan umat. Setiap hari ia sibuk merancang strategi untuk menjatuhkan Nabi Musa. Ia berpikir bahwa jika Nabi Musa jatuh, maka ia tidak perlu bayar zakat. Ambisi untuk mempertahankan harta membuatnya kehilangan akal sehat. Ia lupa bahwa Nabi Musa
adalah utusan Tuhan yang dijaga. Melawan Nabi Musa sama saja dengan menantang Sang Pencipta alam. Namun kesombongan seringkali membuat manusia lupa daratan. Karun merasa dirinya tak terkalahkan karena punya benteng emas. Ia juga merasa aman karena punya pasukan pengawal pribadi yang banyak. Ia berani menantang Nabi Musa di depan umum dengan argumennya. Ia berdebat bahwa kekayaan adalah bukti cinta Tuhan kepadanya. Jika Tuhan marah padaku, kenapa aku semakin kaya? Ujarnya, sombong. Logika sesat ini sering dipakai oleh orang-orang yang terpedaya dunia. Mereka mengira rezeki lancar adalah tanda pembenaran atas dosa mereka. Padahal itu adalah cara Tuhan mengulur waktu sebelum azab datang. Nabi Musa tetap sabar menghadapi tingkah laku sepupunya itu. Beliau masih berharap ada secercah hidayah di hati Karun. Namun, Karun justru semakin brutal dalam menyerang kehormatan Nabi. Ia mulai merancang sebuah rencana jahat yang sangat licik. Ia ingin menghancurkan reputasi Nabi Musa di mata seluruh umat. Ia tahu bahwa kekuatan Nabi Musa ada pada kepercayaan umatnya. Jika kepercayaan itu hilang, maka Nabi Musa akan ditinggalkan. Karun rela mengeluarkan peti emas demi melancarkan rencana busuk ini. Ia mencari kelemahan Nabi Musa, namun tidak menemukannya. Akhirnya ia memutuskan untuk membuat fitnah atau berita bohong. Ia menargetkan aspek moralitas untuk menjatuhkan sang nabi. Rencana ini melibatkan seorang wanita dari kalangan Bani Israel. Karun memanggil wanita tersebut ke istananya. Secara diam-diam, ia menyodorkan tumpukan emas yang sangat menggiurkan mata. Syaratnya wanita itu harus mau bersaksi palsu di depan umum. Wanita itu diminta mengaku telah berbuat asusila dengan Nabi Musa. Sebuah tuduhan yang sangat keji dan tidak masuk akal. Namun kilauan emas membuat wanita itu menyanggupi permintaan Karun. Kesepakatan jahat pun terjadi di dalam istana yang megah itu. Karun tersenyum puas membayangkan kehancuran Nabi Musa sebentar lagi. Ia merasa rencananya sangat sempurna dan tidak mungkin gagal. Ia mengatur waktu yang tepat untuk melancarkan serangan fitnah itu. Ia memilih momen saat Nabi Musa sedang berkumpul dengan banyak orang. Tujuannya agar Nabi Musa langsung dipermalukan di hadapan ribuan orang. Hati Karun benar-benar telah membatu dan kehilangan nurani. Ia tidak peduli lagi dengan dosa besar, memfitnah seorang utusan Tuhan. Yang ada di pikirannya hanyalah kemenangan dan kekayaan abadi. Ia tidak sadar bahwa Tuhan tidak pernah tidur melihat kezaliman. Rencana manusia bisa saja hebat, namun rencana Tuhan lebih dahsyat. Hari penentuan itu pun akhirnya tiba sesuai rencana Karun. Orang-orang dikumpulkan di sebuah lapangan yang sangat luas. Nabi Musa hadir untuk memberikan ceramah dan nasihat agama. Karun duduk di barisan depan dengan senyum penuh kelicikan. Ia memberi kode kepada wanita bayarannya untuk bersiap-siap. Suasana tegang mulai terasa di udara yang panas itu. Malaikat mencatat setiap niat jahat yang ada di hati Karun. Langit seolah menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Apakah fitnah ini akan berhasil meruntuhkan wibawa Nabi Musa, atau justru menjadi bumerang yang menghancurkan Karun sendiri? Inilah detik-detik menegangkan sebelum kebenaran terungkap jelas. Drama besar antara keimanan dan kekayaan akan segera dimulai. Bagian 3. Parade kemegahan dan kegagalan fitnah. Di tengah kerumunan yang padat, Nabi Musa sedang menyampaikan hukum Tuhan. Tiba-tiba Karun berdiri dan mulai memotong pembicaraan Nabi Musa. Dengan suara lantang ia bertanya tentang hukum bagi pezina. Nabi Musa menjawab dengan tegas sesuai syariat yang berlaku. Karun kemudian tersenyum sinis dan melancarkan serangan utamanya. Ia berkata, "Bagaimana jika yang melakukan itu adalah engkau, wahai Musa?" Suasana mendadak hening dan semua mata tertuju pada mereka berdua. Nabi Musa terkejut, namun tetap tenang karena merasa tidak bersalah. Beliau menjawab bahwa hukum berlaku untuk siapa saja tanpa terkecuali. Saat itulah, Karun memanggil wanita bayarannya untuk maju ke depan. "Katakanlah, wahai wanita, apa yang telah Musa lakukan padamu?" seru Karun. Wanita itu berdiri dengan kaki gemetar memandang wajah Nabi Musa, namun saat ia melihat wajah Nabi yang bercahaya, hatinya bergetar. Rasa takut kepada Tuhan tiba-tiba menyergap dada wanita tersebut. Ia tidak sanggup mengucapkan kebohongan di hadapan wajah yang mulia itu. Alih-alih memfitnah, ia justru menangis, terseduh-seduh di depan umum. Ia berteriak dan mengakui bahwa Karunlah
yang menyuruhnya berbohong. Ia membongkar bahwa Karun memberinya emas untuk memfitnah Nabi Musa. Seketika itu juga wajah Karun berubah menjadi pucat pasi. Ribuan orang yang hadir terkejut mendengar pengakuan jujur tersebut. Rencana jahat yang disusun rapi hancur berantakan dalam sekejap. Karun merasa sangat malu karena kebusukannya terbongkar. Namun bukannya meminta maaf, ia justru semakin marah dan dendam. Ia meninggalkan majelis itu dengan perasaan dongkol yang luar biasa. Kegagalan ini membuat Karun ingin membalas dengan cara lain. Ia ingin menunjukkan bahwa ia tetaplah orang paling berkuasa. Ia memutuskan untuk menggelar parade kemewahan terbesar dalam sejarah. Keesokan harinya, pintu gerbang istana Karun terbuka lebar. Keluarlah iring-iringen yang membuat silau mata siapa saja yang melihat. Karun duduk di atas kereta kencana yang dilapisi emas murni. Kuda-kuda yang menarik keretanya adalah kuda pilihan yang gagah. Ribuan pengawal berbaris rapi dengan seragam sutra yang mahal. Pelayan-pelayan membawa nampan berisi perhiasan yang dipamerkan. Aroma wewangian menyebar ke seluruh jalan yang dilalui parade itu. Bunyi gemerincing perhiasan terdengar seperti musik kesombongan. Karun mengenakan jubah putih bertahtakan permata yang berkilauan. Ia memandang rendah setiap orang yang berdiri di pinggir jalan. Ia ingin membuktikan bahwa Nabi Musa tidak bisa menyaingi hartanya. Masyarakat Bani Israel yang melihat parade itu terbagi dua kubu. Kubu pertama adalah orang-orang yang imannya lemah dan cinta dunia. Mereka menatap Karun dengan tatapan penuh rasa iri dan kagum. Mulut mereka berdecak kagum melihat kemegahan yang ditampilkan. Mereka berkata, alangkah beruntungnya Karun dengan segala hartanya. Mereka berendiandai ingin menjadi seperti Karun suatu hari nanti. Mereka menganggap kekayaan Karun adalah puncak kesuksesan hidup. Wahai kiranya, kita mempunyai seperti apa yang diberikan kepada Karun. Itulah ucapan mereka yang terekam abadi di dalam kitab suci. Mereka lupa bahwa kemewahan itu hanyalah ujian yang menipu mata. Namun, ada kubu kedua yaitu orang-orang yang berilmu dan saleh. Mereka melihat parade Karun dengan pandangan kasihan dan prihatin. Mereka tidak silau sedikit pun dengan emas dan permata tersebut. Mereka justru mengingatkan orang-orang yang iri agar sadar. Celakalah kamu, pahala. Tuhan lebih baik bagi orang beriman. Mereka tahu bahwa di balik kemegahan itu ada bahaya mengintai. Mereka paham bahwa kebahagiaan sejati bukan pada harta benda. Nasihat orang saleh ini tenggelam oleh sorak-sorai pemuja dunia. Karun semakin besar kepala melihat banyaknya orang yang memujanya. Ia merasa telah memenangkan pertarungan gengsi melawan Nabi Musa. Ia berjalan melintasi kota dengan penuh keangkuhan dan kesombongan. Ia tidak menyadari bahwa tanah yang ia injak sedang bersiap. Bumi sudah muak menahan beban kesombongan di atas punggungnya. Parade ini adalah puncak dari segala kedurhakaan Karun. Batas toleransi dari langit sudah terlampaui oleh sikapnya itu. Nabi Musa melihat parade itu dan berdoa dalam hati. Beliau menyerahkan segala urusan kepada pengadilan yang maha kuasa. Tidak perlu pasukan perang untuk melawan kesombongan Karun. Cukup kuasa Tuhan yang akan menyelesaikan segalanya dengan adil. Setelah puas memamerkan diri, Karun kembali ke istananya. Ia duduk di singgasananya sambil tertawa penuh kemenangan. Ia merasa tidak ada yang bisa menyentuhnya sekarang. Dinding istananya tebal, dan pengawalnya sangat banyak. Namun ia lupa bahwa ia tidak punya pelindung dari bawah tanah. Malaikat maut sudah bersiap menunggu perintah untuk bertugas. Malam itu suasana terasa lebih hening dari biasanya. Hewan-hewan sepertinya bisa merasakan tanda-tanda bencana alam. Namun, manusia seringkali lalai dan tidak peka terhadap tanda itu. Karun tidur di atas kasur empuknya dengan perasaan aman. Itu adalah malam terakhir baginya menikmati kemewahan dunia. Besok pagi, matahari akan terbit membawa takdir yang berbeda. Takdir yang akan mengubah sejarah hidupnya selamanya. Kunci-kunci gudang yang ia banggakan tak akan bisa menolongnya. Pasukan pengawalnya akan lari ketakutan menyelamatkan diri. Emas dan perak akan menjadi beban yang menyeretnya ke bawah. Keadilan Tuhan akan segera ditegakkan di muka bumi ini. Orang-orang yang iri padanya akan segera mendapatkan pelajaran bahwa apa yang mereka inginkan ternyata adalah sebuah petaka. Waktu pembalasan itu sudah sangat dekat di depan mata.
hanya tinggal menunggu hitungan jam sebelum bumi bergerak. Inilah akhir dari babak kemegahan semu seorang Karun, dan awal dari hukuman kekal yang akan dikenang manusia. Bagian 4. Bumi terbelah dan pelajaran abadi pagi itu. Matahari bersinar seperti biasa di pemukiman Bani Israel. Nabi Musa keluar menemui kaumnya setelah berdoa kepada Tuhan. Beliau telah memohon agar bumi diberi izin untuk menghukum Karun. Tiba-tiba tanah di sekitar istana Karun mulai bergetar hebat. Getaran itu bukan gempa biasa, melainkan sangat terpusat lokasinya. Orang-orang yang berada di dekat sana lari berhamburan ketakutan. Di dalam istana Karun merasakan guncangan yang sangat dahsyat. Pilar-pilar marmer yang kokoh mulai retak dan berjatuhan. Barang-barang mewah pecah berserakan di lantai istana. Karun panik dan mencoba berlari keluar untuk menyelamatkan diri. Namun apa yang ia lihat di luar sungguh sangat mengerikan. Tanah di halaman istananya mulai terbelah menganga lebar. Retakan tanah itu seolah mulut raksasa yang siap menelan. Kaki Karun tiba-tiba terperosok ke dalam tanah yang lunak. Ia mencoba menarik kakinya, namun tanah itu menghisapnya kuat. Perlahan tapi pasti, tubuhnya mulai amblas ke dalam bumi. Awalnya hanya sebatas mata kaki, lalu naik ke lututnya. Karun berteriak histeris, memanggil para pengawal setianya. "Tolong aku! Selamatkan aku dan hartaku," teriaknya putus asa. Namun para pengawal hanya bisa terpaku melihat dari kejauhan. Tidak ada satupun yang berani mendekat ke area tersebut. Mereka takut ikut tertelan bumi jika menolong majikannya. Tanah terus bergerak naik menelan pinggang hingga dada Karun. Di saat kritis itu, kesombongannya runtuh seketika. Ia memohon ampun kepada Nabi Musa yang melihat dari jauh. Ia berjanji akan memberikan hartanya jika ia diselamatkan. Namun waktu untuk bertobat sudah habis dan terlambat. Pintu taubat telah tertutup saat azab sudah datang menyapa. Nabi Musa hanya diam menyaksikan keadilan Tuhan bekerja. Ini adalah balasan setimpal bagi orang yang melampaui batas. Akhirnya, kepala Karun pun hilang ditelan perut bumi. Jeritan terakhirnya lenyap bersamaan dengan tertutupnya tanah. Namun kejadian mengerikan itu belum berhenti sampai di situ. Setelah menelan pemiliknya, bumi kini menargetkan hartanya. Istana megah yang dibangun bertahan-tahan mulai runtuh total. Dinding-dinding emas tersedot masuk ke dalam lubang besar. Gudang-gudang berisi perhiasan, semuanya ikut amblas ke bawah. Tidak ada satu keping emas pun yang tersisa di permukaan. Bahkan kunci-kunci berat itu ikut terkubur bersama pemiliknya. Dalam hitungan menit, kawasan elit itu berubah menjadi tanah rata. Seolah-olah tidak pernah ada bangunan apapun di atasnya. Harta yang dikumpulkan dengan susah payah lenyap sekejap. Tuhan ingin menunjukkan betapa mudahnya ia mengambil kembali titipannya. Harta itu kini terpendam jauh di dalam perut bumi yang gelap. Itulah sebabnya setiap harta temuan di tanah disebut harta karun. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu terdiam 1000 bahasa. Wajah mereka pucat pasi karena syok melihat azab tersebut. Terutama mereka yang kemarin sore berharap menjadi seperti Karun. Mereka langsung tersadar dan beristighfar memohon ampunan. Aduhai, benarlah Tuhan melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka berkata dengan penuh penyesalan dan rasa syukur. Mereka bersyukur karena Tuhan tidak mengabulkan doa mereka kemarin. Kalau Tuhan tidak melimpahkan karunia-Nya, tentu kita sudah ditelan juga. Bayangkan jika mereka jadi seperti Karun, mereka pun akan binasa. Ternyata tidak dikasih harta melimpah adalah bentuk kasih sayang. Tuhan menyelamatkan mereka dari fitnah harta yang membinasakan. Mereka sadar bahwa orang kafir tidak akan pernah beruntung. Kisah Karun menjadi pelajaran termahal bagi Bani Israel saat itu, bahwa kemuliaan bukan terletak pada pakaian atau rumah mewah. Kemuliaan terletak pada ketaatan dan kerendahan hati. Nabi Musa mengingatkan kaumnya untuk mengambil hikmah besar ini. Harta bisa menjadi kawan jika digunakan untuk kebaikan umat. Namun harta akan menjadi ular berbisa jika disimpan dengan kikir. Karun telah memilih jalannya sendiri menuju kebinasaan. Ia mati tanpa membawa satu keping emas pun ke alam kubur. Yang ia bawa hanyalah dosa kesombongan dan kekikirannya. Nama Karun tetap dikenang,
Namun, sebagai contoh yang buruk, ia menjadi simbol manusia yang gagal mengelola nikmat dunia. Kisah ini relevan untuk kita renungkan di zaman sekarang. Banyak orang berlemba-lemba menumpuk harta tanpa peduli halal haram. Banyak yang pamer kekayaan di media sosial demi pujian manusia. Mereka lupa bahwa nasib mereka bisa berakhir seperti Qarun. Harta yang dipamerkan bisa hilang dalam sekejap mata, bisa lewat bencana, kebangkrutan, atau penyakit yang datang. Jadikanlah kisah Qarun sebagai rem dalam mengejar ambisi dunia. Bekerjalah mencari rezeki, namun jangan lupakan pemberi rezeki. Tunaikanlah zakat dan sedekah sebagai pembersih harta kita. Karena di dalam harta kita, ada hak orang miskin yang titipkan. Jangan sampai kita menjadi Qarun-Qarun masa kini, yang merasa hebat karena saldo rekening atau jabatan tinggi. Ingatlah bahwa kita semua berasal dari tanah dan kembali ke tanah. Semoga kita dijauhkan dari sifat sombong dan kikir. Semoga Tuhan memberikan kita kekayaan hati yang sesungguhnya, yaitu rasa cukup dan syukur atas segala pemberiannya. Terima kasih sudah menyimak kisah penuh hikmah ini sampai akhir. Jangan lupa bagikan video ini agar menjadi amal jariah. Sampai jumpa di kisah teladan berikutnya di channel ini. Tetaplah rendah hati meski dunia ada di genggamanmu. Karena sesungguhnya akhirat adalah tempat kembali yang abadi. Wassalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua.